Akhirnya terungkap relawan Anies yang sebarkan tabloid Anies, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sewaktu tabloid Anies beredar di salah satu masjid di Kota Malang, banyak yang berspekulasi siapa yang mengedarkan tabloid tersebut. Ada yang bilang itu ulah pendukung atau relawan Anies. Anies pun dituduh curi start, pendukungnya mulai memainkan politik identitas. Sedangkan pendukung Anies juga tidak mau kalah. Mereka menuduh tabloid tersebut dibuat dan disebarkan oleh pembenci Anies dalam rangka merusak nama baik Anies. Tapi teka-teki ini akhirnya terungkap. Ternyata penyebar tabloid itu adalah relawan Anies P24. Yang menyebarkan tabloid itu memang kami. Artinya menyebarkan tabloid itu di Kota Malang, kata Ketua Relawan Anies P24 Kota Malang, Jumawan Muhammad. Jumawan mengatakan, relawan Anies P24 Kota Malang menerima 3.000 eksemplar tabloid dari Jakarta. Kemudian tabloid tersebut disebar ke sejumlah ruang publik termasuk di pasar tradisional Kota Malang. Kami sudah sebarkan sekitar 2.800-an tabloid dan hampir habis. Sekarang tinggal 200-an saja, jelasnya. Selain itu, Jumawan menyatakan relawan Anies P24 sudah mendapat persetujuan. Bahkan ada ketua relawan Anies P24 bernama Gunaris di tingkat pusat. Di Jatim juga sudah ada DPD. Jadi ini adalah kerjaan pendukung Anies, bukan pembenci Anies yang menyamar untuk menjatuhkan nama baik Anies. Ada yang bilang belum mulai saja sudah curi start duluan, bahkan mainnya langsung menyasar ke rumah ibadah. Soal curi start, mungkin ini ada benarnya meskipun zaman digital seperti sekarang bisa lewat kampanye terselubung secara online. Tapi yang paling tidak bisa dimaafkan adalah melakukan kampanye terselubung di rumah ibadah. Anies mau cuci tangan dan mengelak dari tuduhan publik terhadap dirinya soal bapak politik identitas, tapi pendukungnya terlalu frontal dan tidak malu menyebarkan tabloid kepada jamaah masjid. Jangan heran kalau nanti Anies bakal mengelak dan relawan tersebut kabur dan relawan tersebut dilepehin. Oportunis seperti Anies sangat suka pencitraan dan penghargaan, sedikit saja noda akan dijauhi sejauh mungkin. Kenapa harus sebarkan ke masjid? Apakah mau main politik identitas lagi? Ini baru tingkat relawan. Kita belum bicara soal PA212 dan komplotannya yang mungkin akan mendukung Anies juga. Mereka lebih frontal, politisasi agama lebih parah. Hari ini masih main politik agama? Basi. Dan perlu diketahui tabloid itu didatangkan dari Jakarta. Dari sini saja sudah terang benderang, butuh biaya cetak bukan? Mengirimkan ke Malang juga butuh biaya bukan? Menyebarkannya juga butuh biaya bukan? Jangan bilang gratis tadi bayar deh, kita tidak bodoh. Pertanyaan selanjutnya adalah dananya dari siapa? Kalau disebarkan ke pasar masih bisa dimaklumi. Kalau sudah merambah ke tempat ibadah, ini tidak bisa dibiarkan. Apa yang terjadi di Pilkada DKI 2017 sudah cukup menjijikan. Sekarang cara pengecut itu mau diulangi lagi untuk Pilpres 2024. Ingat, tabloid itu anggap saja bukan masalah. Mengirimkan dari Jakarta sudah menimbulkan tanda tanya. Menyebarkan ke masjid adalah masalah besar. Sedangkan respon DMI, Nasdem dan PKS juga semakin memperumit masalah. Salah mereka mencari pembenaran atas kelakuan itu. Sejak kapan rumah ibadah boleh dijadikan ajang kampanye atau politisasi? Rumah ibadah harus netral, tapi gara-gara gerombolan munafik penjual agama di Pilkada DKI 2017, semuanya jadi berubah. DMI pun komentar ala kadarnya, apalagi PKS malah terkesan mendukung. Nasdem pun seperti bermain di dua kaki demi keuntungan politik. Nasdem memang kepincut dengan Anies, PKS juga sangat ngebet mencalonkan Anies. Soal DMI, ketua umumnya adalah JK, dan juga sangat mendukung Anies. Apakah pernyataan mereka bukan tanpa maksud? Mereka itu siapa saja, apapun terkesan boleh asalkan Anies. Kalau mau sebar, sebarkan ke pasar, setidaknya bisa dijadikan bungkusan cabai atau sayur, atau jadi bungkusan gorengan. Kalau mau ikut Pilpres jangan pakai cara pengecut, ketahuan banget sedang haus kekuasaan. Mungkin ada yang bertanya kenapa Malang atau Jatim? Menurut saya, Jatim adalah basis swing voter, yang mana siapapun bisa menang Pilpres di sana. Jabar biasanya adalah basis dari PKS atau kontra pemerintah. Jateng adalah basisnya PDIP dan pro pemerintah. Jatim bukan basis kelompok manapun. Mungkin ini alasan kenapa kubu Anies harus duluan start di Jatim. Tapi masalah utama adalah relawan Anies sangat keterlaluan. Sebarkan tabloid ke rumah ibadah. Bagaimana menurut Anda?
arah. Pendemo Save Lukas NMB bawa senjata. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus suap dan juga ada uang sejumlah 560 miliar rupiah yang mengalir ke rekening judi di luar negeri. Tapi sayangnya, NMB terlalu pengecut untuk menghadapi kasus hukumnya. Dia tidak memenuhi panggilan pertama KPK. Bahkan di kediamannya terdapat penjagaan oleh banyak orang yang mungkin tujuannya adalah untuk menghalau siapapun yang mau menjemput paksa. Di video yang beredar di media sosial, terlihat mobil yang mau menjemput dihalau oleh massa pendukung. Benar-benar sikap pengecut. Bahkan ada gerakan demo aksi Save Lukas NMB. Polisi sempat melakukan razia terhadap para pendemo. Ternyata mereka menemukan senjata rakitan. Barang itu ditemukan bersama sepeda motor yang ditinggal kabur pengemudinya. Belum jelas siapa pemiliknya dan polisi masih memburu pelakunya karena dikhawatirkan bisa lebih dari satu dan itu termasuk benda berbahaya. Selain razia, juga akan dilakukan penyekatan-penyekatan karena pendemo juga dilarang melakukan long march. Apalagi saat demo kemarin masih ditemukan pendemo yang minuman keras. Sementara itu ada 14 pendemo yang sempat ditahan di Polres Jayapura dan Polresta Jayapura Kota karena kedapatan membawa sajam. Apakah Demokrat tidak malu dengan kejadian ini? Diketahui Lukas NMB adalah kader Partai Demokrat. Demokrat apa komentarnya? Pasti kebanyakan akan diam atau menjawab sekedarnya. Harusnya Demokrat tegur kadernya yang berulah dan tidak mau kooperatif menjalani pemeriksaan hukum. Lucu kalau gubernur yang jadi tersangka malah diduga memobilisasi massa agar jadi tameng menghalau siapapun yang mau menangkapnya. Itu gubernur, tapi mirip raja yang tidak mau diatur oleh siapapun, termasuk hukum meskipun bersalah. Demokrat jangan cuma imbau NMB jalani proses hukum. Siapapun juga bisa bilang seperti itu. Masalah makin rumit karena ada massa fanatik yang melindunginya. Ada dugaan NMB sengaja mengerahkan atau memobilisasi massa agar melindunginya karena sedang gemetar panik. Demokrat harusnya sadar kelakuan NMB akan berdampak pada Demokrat. Demokrat sudah cukup terluka dengan kasus mangkrak dan kader yang terjerat kasus korupsi. Jangan lagi makin jeblok karena ulah NMB yang bikin gaduh situasi. Apalagi Papua sedang bergejolak di beberapa tempat dan warga di sana agak mudah dihasut. Ada gesekan sedikit saja, maka bisa berpotensi rusuh. Papua tidak boleh lagi ada keributan, kegaduhan, atau kerusuhan akibat masalah yang tidak seharusnya terjadi. Ini mau demo atau perang? Kita tunggu saja bagaimana Demokrat menyikapi ini. Kalau cuma sekedar imbauan, maka jangan salahkan kalau Demokrat terus dibully dan dicibir. Ingat ya, AHY sedang memoles dirinya agar bisa diusung sebagai capres atau cawapres. Sampai-sampai SBY pun terpaksa turun gunung entah yang kesekian kalinya. Nanti kalau ada yang mengaitkan kasus NMB ke Demokrat, maka tidak bisa disalahkan juga. NMB adalah kader Demokrat, sehingga sudah menjadi tugas Demokrat agar mendinginkan situasi di sana dengan mendesak agar NMB patuhi proses hukum, bukan bertingkah seperti raja dan mengerahkan massa untuk bikin keributan. Saya pribadi merasa aneh dengan para pendukung NMB. Ada uang ratusan miliar yang terseret dalam kasus itu yang merupakan hak rakyat Papua juga. Masa mereka nggak marah haknya dirampas demi tujuan pribadi? Malah banyak yang membela mati-matian. Korupsi dan suap itu penyakit yang sudah mendarah daging, penyebab mundurnya wilayah dan terhambatnya kesejahteraan warga. Kalau ada yang membela, maka perlu dipertanyakan motifnya. Jangan sampai nanti Demokrat diseret langsung mewek dan ngambek. Nanti ada yang prihatin dan berasa dizalimi, lalu mencari kambing hitam. Inilah saatnya Demokrat jadi pahlawan yang membantu menegak hukum, menangani Lukas NMB. Kalau mau pencitraan, sekaranglah saatnya. Kalau berhasil, bisa dipamerkan ke publik bahwa Demokrat menentang korupsi, meskipun ada kemungkinan publik tetap tidak akan percaya. Kalau tidak, siap-siaplah jadi sasaran sindiran. Bola panas sekarang ada di tangan Demokrat. Apakah mereka akan diam saja atau sekedar memberikan penjelasan normatif atau bertindak tegas? Bagaimana menurut Anda?